Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh membekali, menyertai dan menolong setiap aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara Mana Rema pagi ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan, di mana kami boleh beristirahat sepanjang malam dengan melepaskan segala kelelahan-kelelahan yang ada pada kami. Pagi ini kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan kami akan memulai semua aktivitas kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap boleh berjalan di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan selamat Natal 2023 dan menjelang tahun baru 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini dalam suasana Natal yang sangat memberikan sukacita bagi kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Karena lewat ibadah Natal yang kita sudah masuki beberapa hari yang lalu sampai dengan kemarin maupun sampai saat ini, kiranya sukacita Natal boleh mewarnai sepanjang kehidupan kita di dalam kita memasuki tahun 2024. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Yesus Juru Selamat Dunia. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, Ia akan melahirkan anak laki-laki di dalam situasi yang membingungkan di dalam kehidupan Yusuf, karena dia mendapati tunangannya yaitu Maria sebelum menikah sudah mengandung, sehingga Yusuf merasa ragu-ragu dan seakan-akan dia akan menceraikannya. Namun firman Tuhan mengatakan, di sini dikatakan malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpinya kepada Yusuf. Itu di dalam ayat yang ke-20. Dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Inilah yang meneguhkan hati Yusuf, karena Yusuf merasa malu. Dia belum menikah, istrinya sudah hamil. Tapi firman Tuhan menegaskan, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Kemudian apa sikap daripada Yusuf? Mendengar suara dari malaikat ini, Yusuf taat mengambil satu keputusan yang pasti, mengikuti suara malaikat yang datang kepadanya. Kemudian ia akan melahirkan anak laki-laki. Kata malaikat itu kepada Yusuf, engkau harus menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, judul tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus Juru Selamat Dunia. Hanya dialah yang mampu menolong, menyelamatkan umatnya yang ada di dalam dunia ini.
Kita semua tahu satu-satunya juru selamat di dunia ini hanyalah Yesus Kristus yang mampu menolong dan membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus. Kita tidak ada hubungan sama sekali, sehingga keselamatan tidak ada di dalam hidup manusia. Namun di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang selalu memikirkan kehidupan kita manusia ciptaannya. Allah tidak ingin satu pun manusia yang tidak selamat. Allah tidak ingin manusia selalu hidup di dalam dosa yang pada akhirnya akan mewarisi neraka. Allah selalu ingin menyelamatkan kehidupan manusia. Sehingga apa jalan yang harus ditempuh? Dengan terpaksa, bukan dengan terpaksa, Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Satu-satunya anak yang dikatakan oleh firman Tuhan, Dia karuniakan untuk menebus dosa manusia. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Natal berbicara tentang keselamatan manusia. Tanpa kelahiran Yesus Kristus di dunia, tak seorang pun dapat diselamatkan dan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia yang sangat tidak menentu pada saat ini, biarlah kita akan terima Dia di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai juru selamat yang dapat memberikan terang di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia yang gelap ini. Bukankah hidup manusia makin hari bukan makin terang, tapi makin hari makin diwarnai dengan segala masalah dan kesulitan? Saat ini kita tahu semua bagaimana kehidupan kita menjelang 2024 yang beberapa hari lagi akan kita masuki. Itu pun tidak menjanjikan satu kehidupan yang lebih cerah, tidak menjanjikan satu kehidupan yang lebih terang, yang selalu membawa harapan bagi setiap kita. Tentunya kita memiliki harapan yang luar biasa. Pengharapan kita sebagai orang percaya hanya di dalam Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang mampu menolong, menyertai, dan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, kata Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, setiap orang yang percaya kepada Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Inilah rencana Allah yang indah, rencana Allah yang sudah diturunkan lewat Yesus Kristus ke dalam dunia ini, agar kita semua orang-orang percaya, kita selalu hidup di dalam satu pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan. Kita harus tetap percaya kepada Yesus. Percayalah kepadaku, supaya kamu tinggal di dalam terang, supaya kamu tidak tetap tinggal di dalam kegelapan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, makna Natal yang kita peringati pada hari-hari ini. Yesus datang sebagai juru selamat kita. Yesus datang sebagai terang dunia. Yesus datang sebagai
harapan yang memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Apa arti Natal yang sebenarnya? Kalau kita melihat kehidupan di dunia, Natal pada umumnya diwarnai dengan pesta-pesta, hura-hura, dan lain sebagainya. Semua umat manusia di muka bumi merayakan Natal. Namun mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa makna dan arti Natal itu sebenarnya. Namun bagi kita orang-orang percaya, kita harus dapat menerima sukacita Natal ini tinggal tetap di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan terang, memberikan harapan untuk masa depan bagi kehidupan kita orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak memperingati Natal sebagai satu rutinitas. Tetapi jika pada saat ini kita masih boleh memperingati Natal, hari kelahiran Yesus, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua. Anugerah yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Firman Tuhan menuliskan, damai sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah bersifat damai sejahtera yang kekal, yang tetap kita miliki sepanjang kehidupan kita, selama kita hidup di dunia sampai kita hidup di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah yang dimaksud dengan kekekalan. Namun mengapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian seringkali kita jatuh di dalam kelemahan? Firman Tuhan menuliskan, kita ini adalah manusia yang lemah. Hatiku menginginkan yang baik, tetapi yang tidak baik itu sudah datang di dalam kehidupanku. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang sedemikian, agar kita tetap bisa bertahan hidup di dalam terang cahaya kemuliaan Tuhan, kita harus hidup dekat kepada Tuhan. Tingkatkan jam-jam doamu. Tingkatkan jam-jam kita baca kebenaran firman Tuhan untuk membenahi hidup kita yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga boleh membawa satu tingkatan iman yang dewasa. Tanpa Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tak mampu berbuat apa-apa. Di dalam perumpamaan pokok anggur dikatakan, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, apa saja yang kamu minta maka kamu akan menerimanya. Itu harus ada satu keyakinan di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku percaya akan janji kebenaran firman-Mu. Dan ajarkanlah Tuhan bagi kami, Tuhan, untuk kami tetap hidup dekat di dalam kebenaran-Mu. Beri kekuatan, beri kemampuan, agar kami mampu, Tuhan, bahwa hidup ini selalu dekat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Natal berbicara tentang anugerah yang luar biasa. Tadi sudah kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang ke-16 tadi. Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Kasih yang tidak melihat segala kesalahan kita. Kasih yang tidak mempedulikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Inilah kasih agape. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang kita peringati lewat ibadah Natal pada pagi hari ini. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang amat dan sangat bersukacita. Di dalam kegelapan hidup kita, di dalam keputusasaan hidup kita, karena dosa-dosa kita sendiri, namun Tuhan tidak mempedulikan itu semua. Tuhan ingin selalu memberikan satu pengharapan untuk masa depan kita, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh memperingati Natal di dalam ibadah Manarema,
sekalipun dalam bentuk ibadah yang singkat ini. Tapi saya percaya firman Tuhan yang selalu mengingatkan pada kita, itulah bukti kasih Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Tuhan tidak inginkan satu orang pun mengalami kelemahan dan jatuh di dalam dosa. Tuhan menginginkan kita semua tetap terang, bangkit dari segala kelemahan kita. Lewat renungan Mana Rema pada pagi hari ini, saya percaya saudara dan saya sudah dikuatkan, diingatkan kembali bagaimana akan kasih Yesus yang sempurna, kasih Allah yang sempurna itu diturunkan di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan segala kekurangan ini. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan beri kekuatan, hingga dengan kekuatan itu kita mampu menyongsong dan memasuki tahun 2024 dengan penuh sukacita, berjalan bersama Tuhan menuju satu titik terang yang makin hari terang itu makin sempurna di dalam kehidupan kita, hingga hidup kita ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini, pada saat ini, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami semua untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terlebih kami diingatkan akan anugerah yang luar biasa, anugerah yang sempurna dengan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga semuanya boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh memiliki satu pengharapan yang sempurna untuk kami jalani. Ya, makin hari kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Meteraikan setiap firman yang sudah Tuhan berikan ini di dalam setiap hati dan pikiran kami, hingga firman ini, firman yang sudah kami dengar ini, boleh kami lakukan sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi alat untuk membawa kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.